Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah luar. Kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, silahkan seperti biasa agar kegiatan belajar kita mendapatkan kelancaran, ilmu yang bermanfaat. Dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh KFP-nya. Silahkan untuk Ananda Hamdi untuk memimpin doa. Baik, Pak. Hari ini di kelas 10 Farmasi 1, adakah yang tidak hadir atau hadirkah semua? Semua, Bapak Pak. absen ya, satu persatu ya. Dimulai dari nomor urut absen yang pertama. Asep Suryana hadir. Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian semuanya. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada kesempatan hari ini? Insya Bapak lihat duduknya masih belum rapi, duduknya dirapihkan terlebih dahulu ya. Ya, Parianti, iya, coba Pak. lihat Parianti kerudungnya dirapihkan dulu Parianti. Saya tadi buru-buru, Pak, belum ngaca. Iya, agar kalian semuanya fokus dan konsentrasi, semuanya dipersilahkan dulu ya untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, udah berdiri ya. Bapak akan menguji konsentrasi kalian. Oke, perhatikan instruksinya ya. Siap semuanya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Iya, Eko. Siap ya, fokus semuanya. Biar semangat kecintaan kita kepada negeri kita tercinta, kepada Indonesia. Oleh karena itu dipersilahkan terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Dipimpin silahkan oleh Nok Mastika. Sekarang kita memasuki materi pembelajaran. Hari ini kita memasuki materi yang baru ya. Dan sebelum disampaikan, Bapak akan mengingatkan kembali materi yang minggu kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Ada yang tahu tidak, minggu kemarin itu kita membahas tentang apa coba? Tentang busana ya. Sebelum dilanjutkan, Bapak akan bertanya terlebih dahulu ya kepada kalian. Apakah kalian masih ingat dan sudah mengertikah materi yang sudah dipelajari di minggu kemarin? Yang Bapak tunjuk, yang Bapak sebutkan namanya, silahkan dijawab ya. Untuk Ananda Eko Daryono, untuk pertanyaannya, Eko, pertanyaannya yaitu, coba sebutkan batasan-batasan aurat antara laki-laki dan perempuan itu seperti apa kok? Coba, yang lantang ya jawabnya. Ya, Pak. Untuk aurat laki-laki, itu dari pusar sampai bawah lutut. Apakah jawabannya betul, anak-anak? Betul. Betul. Sudah betul ya. Berlanjutkan, sekarang kita akan mempelajari tentang materi yang baru ya. Coba bacakan untuk Siti Ulfah, judulnya apa itu? Larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di sini Bapak ada suatu tayangan gambar. Nah, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk menjalankan yang namanya salah satu ibadah, ya, yaitu pernikahan ya. Nah, dengan adanya pernikahan, manusia insya Allah akan bisa menjaga hawa nafsunya, terhindar dari perbuatan buruk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan buruk itu salah satunya yaitu perbuatan zina. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, kalian sebagai peserta didik harus bisa menyebutkan pengertian dan dari atau makna ya dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di sini Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok diskusi ya. Bapak akan menentukan kelompoknya ya. Perhatikan baik-baik. Untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu ada Asep, Eko, dan Nok. Tugas kelompoknya
Dipersilahkan kalian melihat suatu tayangan pada slide berikut ini. Nah, di situ ada nomor 1, ini berlaku untuk kelompok 1, dan untuk tugasnya, silakan masing-masing kelompok mendeskripsikan masalah terkait sesuai dengan gambar masing-masing. Nanti dipresentasikan, hasilnya kita satukan, dan nanti dibuat kesimpulan. Bapak akan memberikan waktu kepada kalian sebanyak 20 menit untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Silahkan, waktunya berjalan dari sekarang ya. Masing-masing kelompok silahkan presentasikan sesuai dengan tugas yang Bapak berikan hadapan teman-teman kalian. Oke, langsung saja agar mengefektifkan waktu. Untuk kelompok 1 dipersilahkan siapa yang akan maju ke depan. Dipersilakan Asep. untuk kelompok 1, beri aplaus untuk kelompok 1. Asep. Asep, ayo maju Asep. Asep. Oke. Ya ke depan ya. Ya, silakan. Untuk kelompok 1 Assalamualaikum presentasikan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini saya mau mewakili kelompok saya menyampaikan hasil diskusi, yaitu yang berkaitan dengan kaum Ad. Kaum Ad merupakan suku Arab yang hidup di zaman Nabi Hud. Kaum Ad ini tinggal di sebuah wilayah bukit berpasir bernama Al-Hakab. Mereka hidup dengan penuh kemakmuran, dengan banyaknya harta, peradaban mereka sangat maju. Namun hidup berkelimpahan harta dan kemakmuran membuat mereka lupa diri, jauh dari Allah dan juga tamak. Selain itu, di tempat itu maksiat pun ada di mana-mana seperti mabuk-mabukan, judi, main wanita, alias perzinahan dan lain sebagainya. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat Nabi Hud untuk mendakwahi kaum Ad. Akan tetapi hanya sedikit dari kaum Ad yang menerima ajakan itu. Hingga kaum Ad sendiri diajab oleh Allah dengan angin topan selama 8 hari 7 malam hingga mereka mati. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami yang berkaitan dengan kaum Ad. Apakah Ya, semua terima kasih untuk Ananda Asep ya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ya, alhamdulillah. Bagaimana penjelasannya anak-anak sekalian semuanya? Dapat Terima kasih, Pak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya Pak, boleh nanya nggak Belum Pak? ditutup. Oke, Parianti silahkan. Iya, tadi kan dibilangnya kaum Ad ya Pak. Pak As, Iya. Tadi bilang kaum itu ya, kaum Ad itu tinggalnya di negeri Al-Ahqaf ya. Kira-kira negeri Al-Ahqaf itu kalau zaman sekarang itu terletak di mana ya, Sep ya? Ya, silakan untuk kelompok 1 menyanggah pertanyaan dari Parianti. Nok aja yang jawab ah. Oke. Ada yang lain silakan Nok. Lupa. Ya, saya aja tuh ya. Ya, baik. Ya. Dari Dari saya kami jawab, jawabannya adalah kaum Ad adalah salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka termasuk dalam suku kuno yang pernah mendiam wilayah Yaman. Jadi Al-Hakab itu berada di Yaman. Oh iya. Nah, Oke. Sudah jelas Parianti? Jelas Pak. Ya, Makasih ya, Sep. Alhamdulillah. Terima kasih. sama Ya untuk kelompok sama. itu sangat bagus sekali presentasinya ya. Berarti sudah jelas ini ya. Bapak akan simpulkan ya dari hasil presentasi dari masing-masing kelompok ya. Dapat kita pahami bahwa kehidupan pada masa kaum Ad, kaum Samud dan kaum Sodom itu mempunyai persamaan ya, mempunyai kesamaan. Di antaranya kesamaan itu adalah kaum tersebut mengalami krisis ketuhanan. Mereka tidak menyembah Allah, tapi mereka malah menyembah berhala ya. Berhala. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Tapi selain krisis ketuhanan, mereka juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, di sini ada hubungannya dengan materi ya, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Perbuatan-perbuatan buruk seperti apa sih yang dilakukan oleh kaum tersebut?
sudah disampaikan ya oleh masing-masing kelompok tadi, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Salah satunya yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum Ad. Mereka itu sering mabuk-mabukan ya, main judi, bahkan main wanita nih. Nih, main wanita alias banyak melakukan zina, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh kaum Ad maupun kaum Samud dan kaum Sodom. Dari peristiwa tersebut dapat kita artikan sendiri nih di sini. Bapak simpulkan ya dari penjelasan masing-masing pemahaman tentang masing-masing kaum itu dapat diartikan bahwa ada nih di sini pengertian pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bahwa pergaulan bebas itu adalah suatu pola atau tata pergaulan antar lawan jenis yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu bentuk pergaulan yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Sehingga perbuatan zina itu merupakan kategori atau salah satu bentuk dari pergaulan bebas yang tentunya harus bisa kita jauhi. Dalam Islam, ya Allah sangat melarang sekali umatnya untuk mendekati zina. Dalam artian mendekati saja sudah tidak boleh ya, apalagi melakukannya, terjerumus ke dalam perbuatan zina. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina itu. Karena ingat ya, setiap apa yang kita lakukan itu, apalagi sebuah bentuk pelanggaran, pasti kita akan memperoleh konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan. Dimana kalau misalkan kita melakukan perbuatan buruk, termasuk pergaulan bebas dan perbuatan zina, nah maka Allah akan senantiasa memberikan sanksi yang pedih ya kepada kita semua, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, mau tidak diberikan sanksi oleh Allah? Diberikan Gak mau. Makanya kita harus bisa menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Ya Pak, udah ya Pak. Masih lama ya Pak. Sedikit lagi ya. Kalau sudah dapat dimengerti, berarti alhamdulillah ya kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai. Namun sebelum ditutup, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian nih. Jangan sampai tugasnya tidak dikerjakan ya, harus dikerjakan nih di sini. Ya, minggu depan dikumpulkan dan tugas itu kita sama-sama pelajari kembali karena tugas itu ada hubungannya dengan materi yang minggu depan akan kita pelajari ya. Tapi masih berhubungan dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke? Siap Pak, ya? Udah Pak. Ya, kalau sudah selesai, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga kegiatan belajar kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.